Oke, halo assalamualaikum mas bro. Jumpa lagi dengan kita, masih dengan timnya Super King Series tentunya. Nah, kita mau ngelanjutin video yang kemarin ya. Nah, unit bor ya. Nah, yang kemarin sempat kita review ya, termasuk spare partnya juga kemarin ya. Nah, di video kita kali ini kita mau memperlihatkan hasilnya ya. Nah, kemarin untuk yang bermasalah itu di sambungan pengisiannya ya. Ini udah kita ganti dengan model baut ya, model drat. Jadi ini nanti lebih mudah ya dalam pengaplikasiannya. Tinggal pasang coupler ya, bisa mini, bisa 1 TSM. Jadi lebih mudah. Nah, kalau yang kemarin kan bawaannya ini mini coupler tapi dia longgar, jadi nggak bisa dipakai. Nah, ini sudah kita rubah. Terus satu lagi pasang mano, ini sudah kita pasang ya. Nah, ini manonya kelihatan nongol ini karena ya menyesuaikan dengan popornya mas, karena popornya dibuatnya tipis ya jadi seperti ini. Nah untuk kebocorannya ini udah kita atasi ya, udah beres, udah gak bocor. Karena kalau lubang besar itu gampang sih ngatasinya, karena lubang besar itu otomatis bakal nutup, beda dengan lubang yang kecil. Nah ini kita juga mau nanggapin yang kemarin banyak komen ya. Nah termasuk reseller-resellernya atau mungkin juga dari anggota yang punya unit ini. Nah, kemarin ada yang komen, saya jual unit itu sudah 3 tahun lebih. Terus komen lagi, oh sudah 10 tahun. Nah, itu kan menandakan kalau kamu itu sebenarnya cuma mau rusuh-rusuh aja. Nah, itu di belakang yang punya ketawa sampean. Ini kebetulan yang punya juga orang daerah sini. Nah, jadi kalau ada lagi kemarin yang bilang kalau pakai manometer itu pemula. Ah, enggak mas, sampai belum tahu fungsi manometer berarti. Makanya saya bilang kemarin justru yang pemula itu sampean. Sampai itu untuk saya yang komen ya. Bukan yang bikin ini, bukan, tapi yang komen. Kenapa saya bilang pemula? Karena dia nggak tahu apa fungsi manometer. Manometer itu fungsinya bukan untuk pemula, senior, junior, bukan. Manometer ini dipasang fungsinya untuk melihat tekanan angin. Nah itu yang pertama. Yang kedua, itu untuk pengrajinnya, baik pun penggunanya, itu bisa sebagai acuan untuk melihat kestabilan angin gitu. Nah kalau yang bilang, wah kalau sudah senior nggak perlu pakai manometer, ya sudah hafal anginnya keluarnya berapa, tinggal berapa. Nah itu ngawur. Nggak mungkin, saya nggak yakin kalau matanya itu ada ampernya jadi bisa ngelihat keluar anginnya, atau telinganya itu dipasang alat untuk mendengarkan sekali keluar berapa. Saya nggak percaya kalau itu. Nah terus ada lagi yang komen, kamu itu seakan-akan sangat senior sekali di bidang PCP, padahal pengrajin yang lain banyak. Saya tahu mas, pengrajin yang lain itu banyak, dan kita bukan merasa senior, merasa hebat atau lain sebagainya. Saya hanya mereview berdasarkan apa yang saya lihat ya. Nah, jadi memang masing-masing pengrajin itu punya standarnya sendiri-sendiri. Nah, dan kalau namanya orang mereview itu opininya masing-masing, Mas. Nah, jadi kita berdasarkan apa yang ada. Nah, dan di setiap video kita tidak ada unsur untuk menjatuhkan atau menjelekkan ya. Nah, kemarin Mas yang bilang, Mas nggak boleh menjelekkan produk orang lain. Saya tidak pernah menjelekkan produk orang lain ya. Nah, apalagi unit ini nggak ada mereknya mas, nggak ada. Bahkan sekelasnya unitnya Pasopati, terus Sanaji, Ergan, dan masih banyak lagi saya review, mereka nggak protes mas. Karena kalau pengrajin yang profesional, produsen yang profesional, begitu unitnya direview ya, tentu dia akan mengambil sisi positifnya dari review tersebut. Misal mas unitnya seperti ini. Nah itu malah menjadi koreksi untuk si produsen tersebut. Oh berarti kelemahan unit itu seperti ini, oh berarti yang perlu saya perbaiki ini. Nah seperti itu. Kecuali kalau unitnya nggak ada masalah terus tiba-tiba dibongkari, dipreteli, bilang begini begitu, itu baru mas kita menjelekkan, menjatuhkan, itu baru. Nah kalau teman nggak percaya ya mas ketung di balik kameranya itu yang punya ada di belakangnya itu mas. Ya, mas. Nah ini yang punya ini mas. Nah jadi kebetulan unit ini itu yang punya juga orang sini mas. Nah,
jadi bukannya kita itu kok menjelekkan, menjatuhkan ya. Jadi memang kita review itu apa adanya ya. Nah seperti saya bilang, ini pasti boros, ya sangat boros. Karena kenapa ya, lubangnya besar ya kan. Nah itu. Terus berat sudah pasti, tadi yang punya udah nyoba, wah beratnya ya mantap ke depan. Nah kita tanya langsung aja Mas Kentung sama yang punya, kemarin dipakai baru berapa tembakan Mas? Kemarin waktu datang itu gimana Mas? Waktu nyobanya Mas? Berapa kali tembakan itu? Waktu nyobanya ya mungkin sekitar 5 tembakan lah. 5 tembakan itu langsung habis gitu? Iya langsung habis. Langsung habis, terus dipompa nggak bisa ya Mas ya? Pompa nggak bisa, terakhir habis itu kan habis angin langsung bunyi dari atas, bocor angin keluar. Iya, soalnya pentilnya itu terdorong oleh perhammer yang Ya. keras itu Mas. Nah itu jadi kesaksian yang punya ya. Nah terus manometer, nah dipasang manometer ini bukan saya yang istilahnya Mas unitmu itu biar bagus, biar nggak habis angin pasang manometer, itu bukan Mas. Itu memang inisiatifnya yang punya, karena kalau nggak ada ya itu, apalagi unit baru pasti nggak tahu ini unitnya ini modelnya gimana, boros kah, irit kah, berapa kali tembakan kah. Nah seperti itu, apalagi yang jual nggak menjelaskan itu. Jadi bukan kok nggak ada manunya berarti yang make itu masih belum pengalaman atau nggak paham senapan, enggak Mas, karena unit baru, terus apalagi konstruksinya beda-beda, jadi nggak bakal tahu ini boros enggaknya, seperti itu. Jadi kalau ada ampernya, ada manometernya, tentu dia akan lebih mempermudah gitu. Nah ini sudah kita isi angin 3.000 Mas, coba Mas ini Mas. Nah ya, ini sudah kita isi angin 3.000. Karena di sini manometernya hanya 3.500 ya. Terus pipanya kemarin saya ukur itu tipis sekali. Ini cuman kemarin berapa Mas? 23 berapa? Mana? Itu ada. Kemana seperempatnya? di kaleng itu Mas. Oh iya. Nah ini kemarin seperempat lamanya. Ini 23, berapa ya saya ukurnya. Jadi ini sangat tipis ya. Jadi kita nggak berani ngisi banyak. Nah ini Mas 23,17 apa berapa itu? koma Ada bintiknya. berapa tuh? Ada titiknya ini loh. Bentar, tak buangnya saja. Ini plastik ini Mas. Nah ini padang Mas. 17 17 ya. Nah 23,17. Ini spare partnya. Nah, kalau Nah, yang biasa spare part OD27 rata-rata itu hanya berdiameter, kalau yang tebal 3 mili ya, itu hanya berdiameter 21, Mas. Itu rata-rata. 21,16. Ya, itu tergantung proses pemolesan bagian dalamnya. Nah, kalau OD27, ya ini OD-nya 27 ya, kemarin sudah saya ukur. Nah, kalau OD27 seperti ini, ini kok spare partnya tipis, ini berarti dia pembuangannya terlalu banyak. Jadi atau memang mungkin dia sudah tipis, cuman kebanyakan itu seperti yang saya bilang sebelumnya. Nah, yang komen itu mungkin paham maksud saya, makanya dia nggak terima seperti itu. Nah, jadi karena unitnya pipanya tipis, makanya kita nggak bisa berani ngisi 4000. Dan ini manonya juga 3500, maka kita sisakan ruang 500 PSI untuk mengawetkan manometernya seperti itu. Karena kita menyesuaikan ya. Ya. Ini mau kita kasih manu yang 5000 ya, karena pipanya seperti ini, takutnya nanti pengisiannya kadang melebihi target ya. Kalau Masnya yang punya sendiri pasti tahu, tapi namanya unit seperti ini yang makai nggak sendiri Mas, kadang dipinjem dan lain sebagainya. Nah takutnya dimentokkan nanti bisa pecah seperti itu. Nah kita tes aja Mas untuk kebocorannya dan nanti borosnya. Kita buka dulu, kita rendam ya untuk lihat kebocorannya. Kalau bikin video seperti ini diprotes sama kroni-kroninya, itu saya udah biasa Mas. Kemarin ada LDT juga, itu malah yang di WA itu yang beli Mas, malah jangan bikinkan video, itu ada itu Mas.
Oke Mas Kentung, nah ini kita buka tutupnya dulu biar lebih kelihatan ya. Nah ini untuk bagian PCP-nya ya. Nah kalau ada keluar seperti itu hanya mengisi rongga bautnya. Nah kalau sudah lama seperti ini nggak keluar lagi berarti rongga bautnya sudah terisi. Nah, kita bagian belakangnya, nah kita cek, kita tunggu sebentar supaya rongga-rongganya terisi ya, karena kalau seperti ini pasti ada mengisi rongganya. Ini kita buka aja biar cepet masuknya. Nah ya, Ya udah nggak ada ini. nggak ada Mas ya. Nggak ada. Kalau itu hanya mengisi sela rongga, nah udah berhenti ya. Udah. Nah berarti udah nggak ada kebocoran. Ini kita pasang lagi penutupnya. Lapnya Mas. Udah, lap. Oke, kita lap dulu. Ini kita ada ya peluru yang ini, Yang tikor atau? yang tikor sama seperti sampean. Ya. Oke. Nah, ini kita tesnya yang pakai yang kecilnya apa yang besarnya? Kecilnya dulu nanti baru yang Oh, besar. ya, kecilnya dulu ya. Oke. Lihatkan dulu anginnya Mas. Oh enak yang besarnya dulu baru yang kecilnya. Besarnya aja. Nah ini Mas ya, Nah 3.000 ini Mas. 3.000 Mas ya. Nah kita tes. Berarti ini udah dites sama yang punya ini. Satunya dulu. Bantuin Mas. Satu ya. Ini harusnya minta bantuan nih kalau narik. Nah ini satunya kita hanya pakai trek 1 ya. Kita tes karena ini pakai peluru kecil. Waduh, anginnya kurang mundur ini Mas. Oh larasnya kemunduran ini Mas. Iya ini larasnya yang ini kemunduran. Nah, satunya 500 PSI Mas. Sekali shoot ini di grendel satunya Mas. Oke. Nah, bentar Mas, ini karena larasnya terlalu mundur masangnya tadi sama Mas kantongnya, jadi ini anginnya ada yang keluar ke belakang. Makanya ini saya paskan dulu larasnya Mas, biar anginnya nggak keluar ke belakang. Itu Mas ya, lumayan Mas. Sekali shoot 500 PSI Mas, grendel 1 itu Mas. Ya itu, yang cari yang bagus Mas, jangan yang jelek Mas. Nah, baru ikut rapat ya. Nah, ini mau dengan setel, jadi ini kita menyesuaikan dulu biar dia nanti nggak ngebros ya. Nah, nggak disesuaikan nanti ngebros. Ini seperti saya bilang kemarin, ini ada lemnya, makanya tadi masangnya juga saya lem kembali ya. Nah, ini saya sesuaikan. Caranya sesuaikannya ini cukup mudah sih. Kalau kurang maju tinggal panjangkan beratnya. Caranya kita lepas dulu. Ini untuk yang belum paham ya. Kalau yang komen-komen seperti saya bahas tadi udah paham mereka yang bikin.
lepas ya. Iya. Jadi ini kita sesuaikan yang bagian dalamnya ini kurang mundur, kurang rapat. 11. Oke, ini kita cek untuk yang besarnya mas. Nah, pasang dulu mas bopornya mas. Ini karena nanti suaranya lebih eksotis pasti mas. Ini sudah kita sesuaikan, cuman kalau untuk lubangnya kita nggak bisa menyesuaikan lagi karena ya dia udah besar, yang mau dikecilkan nggak bisa. Terus kalau memang untuk besar ya harus besar harusnya. Kesyo, mana? Benar ini? Benar? Enggak, kita lihat sigma dulu. Ada dua macam loh mas, tapi ini yang mana? Kamu besar loh. Kalau Iya benar. Ini tarik pol mas ya? ya. Kalau nggak ada poponya susah narik pol mas. Ini berapa? Kita lihat bilangnya mas. 2.500 mas ya? Iya. Nah. Mundur. Sama aja mas. Jadi tarik 1 sama tarik 3 itu sama mas. Sama-sama. Sama-sama 500. Jadi ini grendelnya nggak ada. Ini juga sih jaraknya jauh dengan dekat ini. Satu ya. Ini pakai 1 mas ya? Iya. Coba. Sampai satunya apa keluarnya 500 juga. Ini dari 2000 ya? Sama mas. Tinggal 1.500. Iya, sama aja. Jadi ini gendel 1 sama 3-nya itu sama-sama buangnya 500. Nah, tadi seberapa borosnya? Yaitu ya sekali buang 500. Gendel 1 maupun 3 sama. Mau pakai peluru yang kecil sama yang besar sama-sama 500 buangnya. Karena ya lubang transfernya sama. Nah, jadi itu kesimpulannya. Nah, untuk mas-masnya yang hobi komen-komen seperti itu, coba dong mas japri atau mungkin komennya pakai akun asli nggak apa-apa. Jadi kita nanti bisa sharing atau diskusi ya. Jadi nanti bisa sambil-sambil ngopi atau gimana gitu kan, nggak masalah mas. Nggak usah pakai akun-akun bodong seperti itu mas. Ya udah biasa kalau seperti itu mas ya. Jadi unitnya itu sudah seperti ini ya. Kalau untuk tingkat keborosannya 500 PSI per sud. Jadi ada sedikit penyesuaian, cuman ya seperti yang saya bilang tadi, kita nggak bisa menyesuaikan lubangnya, itu aja. Nah, untuk teman-teman yang belum jelas atau itu bisa nanti komen atau bisa japri langsung ke nomor saya. Nah, karena yang punya udah nunggu, kita udahin dulu. Bagi yang nggak terima atau yang terima, silahkan saja. Intinya tidak ada niat untuk menghina atau menjelekkan atau menjatuhkan. Ini murni review dari kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.